Shalom. Shalom. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Dia layak terima sembah, Dia layak terima pujian. Karena Tuhan Yesus selalu baik bagi kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita memulai ibadah sesi pertama ini, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, memohon pimpinan penyertaannya dalam ibadah ini. Kami serahkan ibadah sesi pertama ini dalam tangan Tuhan. Kami mau Tuhan ambil alih ibadah ini sepenuhnya. Kami tidak mau Tuhan kami berjalan sendiri dalam ibadah ini. Tapi kami mau otoritas Tuhan, kuasa dan kemuliaan Tuhan sepenuhnya ambil alih ibadah ini. Bimbing ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan sertai jemaat-jemaat yang lain yang masih dalam perjalanan. Tuhan lindungi mereka, tibakan dengan selamat, sehingga bersama-sama dengan kami memuji muliakan Tuhan. Kami yang sudah hadir, biarlah kami mempersiapkan hati kami. Kami membuka hati jiwa roh kami untuk kami beribadah sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dalam waktu yang singkat ini kami ingin pergunakan ini. Kami ingin persembahkan hidup kami sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena inilah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Bapa Roh Kudus, kami serahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Kau bertata atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia saja yang layak ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau
pujian bagimu. Engkau layak terima sembah. Pencipta hidupku, melihara jiwaku, layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Engkau saja yang layak terima sembah kami Tuhan. Engkau saja yang layak terima pujian kami Yesus. Selamanya kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kau yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Pujian dan syukur. Mari jemaat Tuhan bersama-sama tinggikan Dia. Kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Sekali lagi. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama tinggikan Dia. Segala pujian dan syukur bagimu. Haleluya. Engkau saja Tuhan, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Selamanya Engkau kudus Tuhan. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Oh,
Hosana bagimu. Hosana bagimu. Segala hormat pengagungan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Kirama baba baba bara 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 bara. Kirama baba bara 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 bara. Terima kasih Tuhan. Engkau saja yang layak terima sembah pujian kami. Selamanya dan selamanya hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Yesus Kristus Raja di atas Raja, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi meninggikan Engkau Tuhan. Terus pimpin ibadah ini, berkaryalah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji, disembah. Haleluya. Dia begitu baik bagi kita. Dia begitu mengasihi kita. Dia sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, Tuhan begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih-Nya sebab Dia baik dan
Yang merasakan penyertaan Tuhan setiap hari, angkat tangan, lambaikan tangan. Kalau Anda merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, pasti Anda selalu merasakan kebaikan Tuhan. Selalu merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Hidupku yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak hanya baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku bergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Kau yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, sempurna kasih setiamu. Ku bertahan, tak kuatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, sempurna kasih setiamu. Ku bertahan, tak kuatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka sebab hari ini hari yang terbaik. Yuk cepat Tuhan katakan. Ku ada di tangan-Mu. Amen. Kau rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku bergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, sempurna kasih setiamu. Ku bertahan, tak kuatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibmu, sempurna kasih setiamu.
Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan. Segala kemuliaan glory buat Yesus saja. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Yo, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Bersama-sama lebih dalam lagi kita meninggikan Tuhan, sebab Dia layak ditinggikan, diagungkan. Yesus. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise, glory. We give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise, glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Saudara percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran hidup? Amin.
Karena Dia adalah Allah satu-satunya jalan kebenaran hidup itu. Amin. Haleluya. Akulah jalan kebenaran. Yuk, semuanya tepuk tangan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Siapa Bapak Ibu? Di dalam nama siapa Bapak Ibu? Di dalam nama siapa? Di dalam nama siapa? Ada keselamatan. Berikan suara-suara yang paling meriah Tuhan. Puji Tuhan. Kau saja yang terima sembah kami. Silakan duduk firman Tuhan yang diberkati dan diurapi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan.
selalu menopang hidupku. Firman-Mu menguatkanku. Kaulah Immanuel, selalu besertaku. Tiada batas kasih-Mu Tuhan, Immanuel. Kaulah Immanuel, selalu tak terpisahkan dari kasih-Mu, oh Yesusku. Kaulah pembelaku, pembelaku, pembuka setiap jalanku. Hatiku selalu tertuju padamu, kasih-Mu cukup bagiku. Kaulah Immanuel, selalu besertaku. Tiada batas kasih-Mu Tuhan, Immanuel. Kaulah Immanuel, kaulah Immanuel, selalu besertaku. Tak terpisahkan dari kasih-Mu, oh Yesusku. Sangat bersyukur punya Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami ingin terus intim dengan Tuhan. Kami mau terus ingin dengar dan berbicara, dengar firman Tuhan dan berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu Engkau hanya sejauh doa. Tuhan, terima kasih Engkau selalu mendengarkan seruan doa kami dan Engkau selalu menjawab yang terbaik, lebih baik dari yang bisa kami bayangkan. Engkau Bapa yang Maha Tahu, tahu yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mau siap mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua menangkap pesan Tuhan pagi ini dan siap melakukannya. Dengan sukacita kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paul Zaitun. Beliau Gembala Sidang GPPS Kerak Tuban dan juga pemimpin kita, salah satu pemimpin kita di Majelis Pusat GPPS se-Indonesia. Kepada Bapak Pendeta Paul Zaitun kami silakan. Ya, shalom Bapak Ibu, shalom semuanya, salam jumpa kembali ya dalam cinta dan kasih Tuhan. Merupakan suatu anugerah kalau pagi ini kita bisa bertemu dan jikalau pagi ini kita masih bisa hidup, kuat, sehat semua karena
kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita ketahui bahwa siapapun saya dan saudara, kita semuanya membutuhkan namanya pertolongan Tuhan. Kaya, miskin, ya, pinter, kurang pinter, semuanya membutuhkan namanya pertolongan daripada Tuhan, ya. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita. Sebelum saya lanjut, terima kasih pada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan pada saya untuk menyampaikan benih firman Tuhan, ya. Tema firman adalah pertolongan Tuhan pada umatnya. Kalau kita berbicara tentang pertolongan Tuhan, sekali lagi saya tekankan, ya, siapapun kita, semuanya kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Orang kaya butuh pertolongan Tuhan, ya. Orang sehat butuh pertolongan Tuhan. Kita nggak luput dari segala macam persoalan, ya. Kita akan belajar dari seorang anak Tuhan yang amat sangat kaya. Siapakah dia? Yaitu Ayub, ya. Kita buka Ayub 1, ya. Ayub 1 kita akan buka ayat 20 sampai 21, ya. Oke, kita baca sama-sama, ya. Ayub 1, 20 sampai 21. 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang Ayub, ya, Ayub ini orang yang secara sosial ekonomi, dia orang yang spektakuler. Nah, kalau kita pelajari, ya, latar belakang, coba kita percepat, ya, next. Ya, karena timingnya, next, lanjut. Ya, siapakah Ayub? Ayub adalah orang yang memiliki tingkat spiritual. Ya, kalau saudara perhatikan dalam Ayub 1 ayat 1, di sana dijelaskan, ya, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa, saudara? Saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi secara aspek sosialnya, aspek spiritual, Ayub ini tidak diragukan lagi, ya. Dia seorang yang benar-benar hebat. Nah, yang kedua, next terus, ya. Kita percepat dulu ini. Secara sosial ekonomi dia orang yang sangat kaya. Kita cek, ya. Ayub memiliki 7.000 ekor apa ini? Kambing domba, 3.000 ekor unta, terus 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi Ayub ini bukan orang sembarangan. Dari sisi spiritual, dari sisi rohani, dia orang the best. Ya. Dari sosial ekonomi tidak ada tandingannya. Dia orang yang sangat kaya, ya. Namun dia mempunyai suatu problem dalam kehidupannya, ya. Nah, kita langsung pada problemnya, klik next, ya. Terus next. Nah, apa persoalan Ayub? Nah, ini yang persoalan dialami oleh Ayub. Pertama, Ayub mengalami kehancuran bisnis dan ekonomi. Secara spiritual, Ayub itu hebat. Secara ekonomi, dia juga hebat. Tapi Tuhan izinkan, ya, dia mengalami yang namanya kehancuran bisnis ekonomi, ya. Semua yang ada pada dia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya habis. Nah, yang kedua kita cek. Apa masalah Ayub? Itu masalah rumah tangga. Ini kita nggak bisa pungkiri, ya. Kadangkala ada istri yang sangat mendukung, ya, suami, tatkala suami mengalami satu problem dalam dirinya, tapi lain dengan Ayub, ya. Ayub ini kuale, saudara, kata orang Jawa. Kenapa? Tatkala Ayub mengalami suatu problem dalam bisnis ekonominya, itu istrinya justru apa, saudara?
orang Manado ngomong bacincong gitu ya. Jadi bacincong, batoreba ya. Kalau orang Gorontalo ngomong Carlota ya, mulutnya ini terlalu wah nggak baik lah ya. Coba kita cek ya. Dalam Ayub 2. Ya, jangan dulu masuk ke 3. Kita masih bahas yang kedua ya. Ya. Coba kita cek Ayub 2 ya. Saya akan bacakan. Ayub 2 ayat 9 ya. Ini problem dalam rumah tangga. Perhatikan. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepada Ayub. Apa itu? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Perhatikan. Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, ini bahasa Alkitab ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Maka berkatalah istrinya kepada siapa? Ayub. Apa itu? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, ini kalau dalam kalangan Tionghoa, istri Ayub ini Bo Cheng Li. Ya. Tahu Bo Cheng Li ya? Pak Roy apa Bo Cheng Li? Ya, kalau bahasa Jawa apa ini Bo Cheng Li? Ya, ini istri yang dablek, saudara. Ini kalau mungkin ini dibahasakan dalam bahasa Batak begini. Ya, logat Batak maksud saya begini ya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Nah, itu kira-kira ya. Itu kalau dalam logat Medan. Matilah kau, maka aku akan cari pengganti. Nah, ini kan istri yang Bo Cheng Li toh, istri yang kurang ajar. Seharusnya tatkala suami mengalami problem, ekonomi, bisnis dan sebagainya, istri ini sebagai apa? Sebagai penolong. Ya, Alkitab kan jelaskan bahwa istri itu adalah sebagai penolong. Tapi istri Ayub nehi, tidak. Ya, jadi langkah kedua dia mengalami satu problem, yaitu problem keluarga. Anak 10 semuanya mati, istri melakukan sesuatu yang out of context dari Alkitab. Nah yang ketiga kita cek. Ya, nah yang ketiga apa yang terjadi? Masalah fisikal. Jadi Ayub orang yang rohani, orang yang spiritual, tingkat spiritual yang sangat luar biasa, dia kaya, tapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Ya, fisiknya ikut tanda kutip hancur. Mulai dari batok kepala sampai dengan telapak kaki itu mengalami sesuatu yang boleh saya katakan borok yang sangat membusuk. Ya, kalau di Jawa itu borok yang membusuk itu udunan ya, udunan. Pernah alami udun atau bisul? Pernah ya? Bisul itu kalau kena pada kita sudah warna hijau kebiru-biruan, coba saudara pencet, keluar dia punya cendol gitu ya. Nanah kayak cendol, coba ambil sedikit. Terus saudara, seger gitu ya. Seger atau apa ya? Ya. Jadi mengalami sesuatu yang tidak enak secara fisikal. Mulai dari batok kepala sampai dengan telapak kaki itu membusuk, saudara. Bayangkan, ini problem yang dialami oleh Ayub. Ya. Nah selanjutnya kita lihat problem yang selanjutnya. Nah ini masalah psikis. Jadi ekonomi hancur, anak 10 mati, ya, istri out of context dari kebenaran firman. Ketiga secara fisikal. Nah keempat dia mengalami apa? Secara psikologi. Rentetan persoalan pertama, kedua, ketiga berdampak pada psikis, psikologi. Ayub manusia biasa, dia bukan robot, ya. Dan dia akhirnya mengalami apa? Satu tekanan yang amat sangat dahsyat dalam dirinya. Dia mengalami tekanan psikologi, sehingga satu ungkapan dia ungkapkan apa? Kenapa waktu aku lahir aku tidak mati saja, nah, gitu ya. Itu satu ungkapan, satu statement secara psikologi yang dilakukan oleh
oleh Ayub. Kenapa aku nggak mati aja? Kenapa aku lahir dalam dunia ini? Itulah realitas ya. Sama dengan kita manusia biasa. Tatkala persoalan datang silih berganti, kadangkala tekanan-tekanan secara psikis juga terjadi dalam hidup kita ya. Kita lihat yang viral di medsos, satu keluarga di Jakarta atau di mana ya? Jakarta nggak salah ya. Tatkala mereka mengalami problem ekonomi, problem dalam sosial kemasyarakatan mereka bukan datang pada Tuhan ya, tapi datang pada apartemen lantai 26 ya, dan satu keluarga, papa, mama, 2 anak ya, mengikat diri satu sama lain dan terjun bebas tanpa payung dari lantai 26. Waduh, sampai bawa jadi pisang epek. Tahu pisang epek? Ya, di Makassar itu kalau saudara ke Makassar, Pantai Losari, pesan yang namanya pisang epek itu hauce ya. Artinya mereka sudah jadi penyet gitu saudara ya, tulang-tulang patah semuanya. Nah, ini bukan solusi. Nah, Ayub tatkala dia mengalami persoalan ini, apakah Ayub mundur dari Tuhan? Tidak. Pertolongan Tuhan tepat pada timingnya. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa Tuhan menolong Ayub. Nah, ini solusi ya. Mengapa Tuhan menolong Ayub? Pertama, kita cek di sini, Ayub tetap cinta Tuhan. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang. Kita bukan lari dari persoalan, kita lawan persoalan. Ya, tatkala persoalan datang, saudara perhatikan, Ayub tetap cinta pada Tuhan. Nah, coba kita cek ayat yang ke-20 ya. Mari kita baca sama-sama. 1 2 3. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian apa? Sujudlah ia dan menyembah. Jadi tatkala Ayub mengalami suatu problem dalam kehidupannya, dan problem ini adalah multi problem. Artinya apa? Persoalan tumpang tindih. Ya. Itu terjadi pada kehidupan Ayub. Nah, kita lihat saudara, apakah Ayub jauh dari Tuhan? Tidak. Tatkala persoalan ini datang, Alkitab mencatat, dia tetap menyembah Tuhan. Sujud dan menyembah Tuhan. Nah, ini yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan masa kini. Tatkala persoalan datang dalam realitas kehidupan kita, itu kita nggak pungkiri. Silakan kita datang pada Tuhan. Ya, datang pada Tuhan, sujud, menyembah, minta pertolongan Tuhan. Dalam Mazmur dijelaskan, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah padanya, maka Tuhan akan bertindak. Ya, itu Mazmur 37 ya, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Serahkan saudara. Artinya tatkala problem datang, persoalan datang dalam kehidupan kita, silakan kita datang pada Tuhan. Ya, saya teringat satu pujian ya. Pujian ini bagus sekali. Itu lagi tren tahun 2000-an ke atas, ya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Nah, itu, ya, datang pada Tuhan. Jadi persoalan silakan datang ya, tapi gereja Tuhan tetap datang pada Tuhan. Apapun persoalanmu, silakan datang pada Tuhan. Ya, Tuhan itu solusi kok bagi saya dan saudara. Tuhan adalah jalan keluar yang terbaik. Persoalan datang, jangan datang pada dukun. Persoalan datang, jangan datang pada orang pinter. Persoalan datang, jangan datang pada para normal. Ya, yang nemen lagi, persoalan datang, dia datang ke parabola. Tahu parabola? Dia naik ke parabola, terjun bebas dari parabola. Entek mate, kata orang Madura. Ya, nah ini yang pertama. Jadi tatkala persoalan datang, saudara perhatikan, kita perlu tetap eksis. Tetap dalam Tuhan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua kita cek. Kenapa Tuhan menolong Ayub? Ayub menerima suatu realitas yang ada. Ya, realitas itu adalah suatu
kenyataan dalam hidup ini. Ya kita harus akui ya, manusia itu realitasnya selalu yang apa? Selalu yang apa? Kira-kira. Kalau makanan, senang yang apa manusia? Senang yang hauce, sing ching ping toh? Yang enak maksudnya toh? Iya atau iyo? Kalau saudara makan, cari yang enak saudara, kesenangan saudara. Ya. Anak-anak kalau minum obat, supaya obat bisa masuk dikasih obat yang apa? Yang enak, yang rodok manis. Ya. Kalau yang pahit dia tumpah keluar. Ya. Jadi pada dasarnya manusia ini senang yang enak-enak. Tapi tatkala realitas yang tidak enak datang, nah mau nggak kita terima? Nah Ayub ini kan multi problem dialami. Satu realitas yang kontras logika dia. Bisnis hancur. Ekonomi hancur. Anak 10 orang mati. Rumah tangga berantakan. Karena istri bocengli. Ya, fisik juga tanda kutip ikut hancur. Psikis mengalami satu tekanan gundah gulana. Tapi Ayub kan tidak mengundurkan diri dari Tuhan. Dia tetap eksis pada Tuhan. Dia tetap menerima suatu realitas yang ada. Sehingga ayat ini berkata apa? Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ya. Artinya Ayub mau menerima suatu kenyataan yang ada, suatu realitas. Dia terima kok. Biasanya pedagang maunya terima yang apa? Yang cuan ya, cuannya banyak ya. Iya atau iyo pedagang. Ya, jujur saja, kalau cuannya banyak, wah. Saya kemarin dolan-dolan ke tante saya ya. Di daerah Tuban, Meraura, MU ya, kita punya istilah MU. Ya. Di kecamatan MU, Meraura ya. Ya, dia katakan pada saya, ini tante, Paul, luar biasa ini hari raya. Kolek sampai tutup jam 12:30 malam. Kenapa? Karena mau tutup. Orang datang, mau tutup, orang datang, mau tutup, orang datang. Akhirnya 12:30 malam tutup tokonya. Nah, saya pancing, pemasukan berapa satu hari? Lumayan sudah. Ya, hari pertama 25 juta. Wah, hari kedua 20 juta. Turun kan? Makin ini toh. Ya, hari ketiga sekian. Hari keempat sudah standar. Wah, cuannya oke, saudara. Ya, cuannya banyak. Dan itu kan yang ditunggu oleh pedagang, bukan? Kalau cuan banyak kan luar biasa. Yang ditunggu oleh pegawai. Apa? Kenaikan apa? UMR naik. Ya. Tahun ini dengar-dengar kan gaji pegawai negeri naik ya, sekian persen ya. Kan senang saudara, bangga. Ya, bangga. Pegawai-pegawai kalau UMR-nya naik, wah, luar biasa. Kalau nggak naik, demo, saudara. Ya, kalau nggak naik kan demo. Itu realitas. Tapi Ayub tidak. Tatkala dia mengalami satu tekanan, satu goncangan ekonomi dan sebagainya, dia tetap eksis kok pada Tuhan. Dia menerima suatu realitas yang ada. Aku keluar dengan telanjang dari kandungan ibuku. Kelak aku akan kembali ke dalamnya. Nah mari kita mau belajar seperti Ayub. Kenapa Tuhan menolong Ayub? Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Ayub? Tetap cinta Tuhan. Ya, langkah kedua, Ayub menerima realitas yang ada. Dia terima kenyataan. Nah sekarang kita masuk ketiga, kenapa Tuhan menolong Ayub? Ya, jadi pertolongan Tuhan itu tepat pada timingnya. Kenapa Tuhan menolong Ayub? Nah, ini yang ketiga jawabannya. Apa itu? Ayub tetap mengucap syukur. Nah, sama-sama kita baca ayat ini.
Ya, ayat 21b. 1, 2, 3. Tuhan yang memberi, Tuhan yang terpujilah nama Tuhan. Nah, ini bentuk ucapan syukur dari Ayub, saudara. Jadi tatkala Ayub mengalami suatu persoalan dalam kehidupannya, dia nggak jauh dari Tuhan. Ya, dia mau menerima realitas yang ada, dia tetap cinta Tuhan. Tapi langkah ketiga, dia tetap menaikkan suatu ucapan syukur. Nah, iki sing angel. Ya, angel saudara ya. Orang susah kok disuruh bersyukur. Ya. Orang sakit disuruh bersyukur. Orang bangkrut disuruh bersyukur. Orang di PHK disuruh bersyukur. Tapi inilah realitas Alkitab. Realitas Alkitab. Kita disuruh mengucap syukur. Di mana ayatnya? 1 Tesalonika 5. Bisa tampilkan ayatnya? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, silakan tampilkan ya. Ya, oke. Nah, mari kita baca sama-sama ya. Semua baca keluar dari dasar hati sanubari. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Mengucap syukur. Nah, Ayub melakukan hal ini. Jadi tatkala dia mengalami satu persoalan yang tumpang tindih, ya, istilah kerennya itu multi problem, Ayub menerima dengan real. Tapi Ayub juga menerima dengan sebuah ucapan syukur. Ini kan penting sekali. Penting sekali. Orang ucapan syukur itu kan indah, saudara. Indah. Kenapa saya katakan indah? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, pilih yang mana? Ada 2 opsi. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah penyakit. Mau yang mana? Saya ulangi ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah, sakit penyakit, mengeringkan tulang. Pilih yang mana? Ayo, pilih yang mana? Hati gembira. Nah, hati gembira itu bagaimana? Mengucap syukur. Jadi apapun persoalan yang kita alami, bersyukur, saudara. Kita lihat ya, banyak kesaksian-kesaksian ya. Baru-baru ini kan kita lagi diperlihatkan viral seorang penyanyi rohani, Melita Sidabutar ya, meninggal. Nah, itu rentetan. 4 tahun lalu dia punya kembaran, Melisa Sidabutar meninggal. Dia bersaksi. Tatkala saya mengalami satu persoalan dalam hidup ini, saya protes sama Tuhan. Tuhan, kok bisa gini hidup saya? Kembaran saya meninggal. Saya nggak diterima lagi di sesi selanjutnya dari apa ini, Indonesian Idol ini. Ya. Tapi tatkala Tuhan buka jalan saat tiada jalan, baru dia tahu bahwa Tuhan mempunyai suatu rencana yang indah. Tatkala dia menaikkan satu ucapan syukur di hadapan Tuhan, disitulah dia buka jalan saat tiada jalan. Nah ini sudah. Ya. Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Kenapa? Karena ada bentuk realitas yang kita terima dari Tuhan, tapi juga menaikkan ucapan syukur. Nah, ini sangat penting. Ya, ucapan syukur itu indah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ya, orang yang bersyukur itu
ya hatinya senang, hatinya enjoy gitu ya, ada suka cita. Ya, orang yang suka bersyukur itu bisa dilihat dari wajahnya. Waduh, ya api wajahnya saudara. Kenapa? Karena wajahnya nih kalau istilah Jawa apa ini? Sumringa ya, bahasa Jawa apa? Sumringa ya? Sumringa. Ya betul ya, mau dia sumringa. Kulo niki tiang Menadong ya, jadi ya Victoria benar ya, sumringa ya. Ya, dilihat dari wajahnya sumringa. Tapi orang yang tidak suka mengucap syukur juga dilihat dari wajahnya. Mecucu. Nah ini saudara. Yang pakai masker nggak kelihatan saudara. Tidak kelihatan yang pakai masker. Yang tanpa masker ini kelihatan semuanya. Saya kan lihat saudara semua. Lihat saudara. Kelihatan mana yang bersyukur, mana yang mecucu. Mecucu bahasa apa? Saya mau tanya sama saudara. Bahasa Jawa toh, mecucu toh. Bahasa Indonesia mecucu apa? Cemberut. Jawa ne apa? Mecucu. Ngomongnya kemana kalau mecucu? Mecucu. Ke depan toh? Indonesia ini apa? Cemberut. Nah, ada lagi satu Indonesianya. Bersungut. Nah ini dia. Saudara tahu, di Jawa itu ada tikus tanah yang mulutnya panjang. Jenenge apa? Curut. Nah curut ini kencingnya pesing sekali. Iya atau iya? Pesing. Kalau kita cemberut di hadapan Tuhan, itu bagaikan curut sing pesing. Nah ini saudara, gelem enggak? Ya. Nah, jadi kita disuruh Tuhan apa? Selalu menaikkan ucapan syukur. Ini solusi yang Tuhan berikan pada kita. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, next. Keempat, kita lihat kenapa Tuhan menolong Ayub. Ayub tetap mempertahankan apa? Nilai kesucian. Tatkala Ayub mengalami multi problem, Alkitab mencatat apa? Ayub 1:22a. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Artinya dia sanggup mempertahankan aspek kekudusan, nilai moralitinya. Nah ini sangat penting bagi gereja Tuhan. Banyak manusia dalam dunia milik Tuhan kita melihat, apalagi di luar sono, tatkala mereka kepepet, ya, mereka nggak sanggup mempertahankan aspek kekudusan. Mereka datang ke sana kemari, mencari kekayaan di Gunung Kidul dan sebagainya, ya. Bahkan ada satu tempat di mana saya lupa itu ya, tapi juga viral ya di medsos. Ya, apa itu? Namanya di Gunung Kemukus. Di mana Kemukus itu? Daerah mana itu? Jawa Tengah atau Jawa Timur itu? Kemukus. Ya. Orang cari kekayaan di sana. Mulai dari tante-tante, nenek-nenek, sampai perawan-perawan. Ya. Saya menonton, ya, di medsos itu ada dua orang perawan. Ingin mencari kekayaan. Ditanya sama dukunnya, kamu ada apa datang ke sini? Mencari kekayaan. Saya mau balas dendam sama pacar saya. Nek saya sudah kaya, saya mau balas dendam. Nah, bayangkan sudah, kamu rela saya gini kan? Rela, Pak. Bayangkan sudah, dia rela digitukan. Betul, kamu rela diginikan? Siap. Ah, saudara perhatikan. Artinya apa? Dia nggak sanggup mempertahankan aspek kekudusan tatkala dia mengalami suatu problem dalam hidupnya. Nah, gereja Tuhan sebenarnya nggak boleh demikian. Kalau kita mengalami suatu persoalan dalam hidup ini, silakan datang pada Tuhan. Ya, terima realitas yang ada, naikkan ucapan syukur, pertahankan aspek
realitas kita. Jangan berkecimpung dalam dunia dosa, enggak boleh. Ya, tetap datang pada Tuhan, pertahankan itu nilai-nilai kekudusan. Petrus berkata apa? Allah itu kudus adanya, hendaklah kamu dalam seluruh hidupmu juga hidup dalam kekudusan. Memang secara logika rasanya enggak mampu. Tapi saudara perhatikan, Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara untuk hidup dalam aspek kekudusan. Siapa yang hidup dalam roh, dia akan memikirkan hal-hal dari roh. Artinya apa? Kalau roh berkarya dalam hidup kita, dia menguasai kehidupan kita, sanggup kok kita hidup dalam aspek kekudusan. Tapi kalau tidak, hidup dalam daging, maka orang itu akan memikirkan hal-hal dari daging. Ya, kita percaya apapun persoalan yang saudara alami dalam kehidupan ini, percayalah, dia sanggup menolong kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang terjadi? Ayub ditolong Tuhan. Ayub menerima realitas yang ada, dia tetap cinta Tuhan, dia tetap menaikkan syukur, dia tidak kompromi dengan dosa. Sehingga apa yang terjadi dalam Ayub pasal terakhir, kita cek di sana. Ya, kita cek ya. Ini konsekuensi logis yang dia terima. Ayub 42, ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin saudara. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tatkala kita mengalami persoalan, datang pada Tuhan, menerima suatu realita yang ada, kita hadapi semua dengan penuh ucapan syukur, mempertahankan aspek moral, tidak kompromi dengan dosa, maka konsekuensinya Tuhan akan memberkati kita. Kalau Ayub ditolong, kita pun akan ditolong oleh Tuhan. Mau ditolong Tuhan? Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Kalau lain ditolong, kita pun akan ditolong oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Tak tersembunyi kuasa Allah. Katakan tak tersembunyi. Haleluya, tak tersembunyi. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, haleluya. Kalau lain ditolong, katakan saya juga. Amin Bapak, amin. Tangannya terbuka. Tangannya terbuka. Menunggu kita. Apapun persoalan yang kau alami, silahkan serahkan dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan sanggup menolong. Tangan Tuhan tidak tersembunyi untuk menolong kita. Katakan tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya Yesus. Sembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, haleluya. Ditolong, amin. Oh, haleluya Yesus. Tangannya terbuka.
Jesus. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan itu pasti. Pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Pagi ini engkau datang dengan suatu persoalan. Mungkin persoalan rumah tangga, ekonomi atau bisnis. Mungkin persoalan sakit penyakit. Percayalah, Ayub mengalami hal itu. Dan Ayub ditolong Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan pagi hari ini dia akan menolong kita. Kalau Ayub ditolong, kita berkata, tolong juga saya Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Amin Bapa, haleluya. Haleluya Jesus. Pandang tangan Allah yang terbuka. Tangan yang terbuka akan menolong kita, akan menjamah saya dan saudara. Tak tersembunyi kuasa Allah. Sekali lagi katakan dengan iman, tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Oh, haleluya. Dia datang untuk menolong kita pagi ini. Tangan dia terbuka. Haleluya. Saya juga tangannya terbuka, berubah. Amin, amin Bapa. Oh Jesus. Amin Tuhan. Kuasa Allah. Tangannya terbuka. Haleluya. Amin. Oh haleluya Jesus. Amin. Tangan Tuhan terbuka. Dia menunggu kita untuk memberikan pertolongan yang pasti. Kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Sembunyi kuasa Allah. Sekali lagi, tak tersembunyi kuasa Allah. Kuasa Allah. Kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Sembah Dia. Saudara yang lemah percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan pada saudara. Saudara yang sakit percaya bahwa Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan saudara. Saudara yang kekurangan percaya bahwa Tuhan akan tolong saudara. Haleluya. Oh, haleluya Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau cinta kami umat-Mu. Kuasa-Mu tidak tersembunyi.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu besar. Terima kasih. Walaupun kami mengalami suatu problem, suatu persoalan yang amat sangat berat, seperti Ayub, tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kami. Saudara yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Saudara yang sakit dijamah oleh Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang mengalami persoalan-persoalan lainnya, percaya bahwa Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau amat sangat baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita naikkan kornya saja, tangannya terbuka. Haleluya. Amin. Amin Yesus. Oh haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tangan Allah terbuka untuk menolong kita. Haleluya. Ura mata karama sekara malam. Sembunyi kuasa Allah. Tangannya terbuka sekali lagi dengan iman. Oh haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik. Amin Yesus. Amin Tuhan, amin. Oh haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Tangan Tuhan terbuka untuk memberikan pertolongan-Mu pada mereka. Memberkati mereka usaha pekerjaan rumah tangga, ibadah maupun pelayanan mereka. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan campur tangan. Sebentar mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Pasukan malaikat Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, menjauhi dari mara bahaya. Kuduskan tangan hamba dan tangan Tuhan Yesus sendiri yang mencurahkan berkat untuk kami sekalian. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan membawa berkat anugerah cinta kasih dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, dan berkat cinta kasih persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Jangan lupa ikut retret bersama tanggal 16 sampai 18 Juni tahun 2024. Prajurit Kristus, 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Saudari Anis dan Saudari Intan. Untuk menabung bisa menghubungi Ibu Kris dan Ibu Hastuti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.